Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Juwita dengan NIM 2014050058 dari kelas TBIB semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu ataupun dosen pembimbing, yaitu Dr. Zulhedi MAG. Di tugas kali ini saya akan membacakan video tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 184. Dalam materi Tafsir Tarbawi, ayat tersebut ada di materi kelima. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin fama tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Berikut tersebut adalah ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 184. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari dua ayat tersebut, yaitu ayat 183 dengan ayat 184. Ayat 183 yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu bertakwa, yaitu hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit dan juga dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi pada ayat 183 ini kita disuruh untuk melaksanakan kewajiban, yaitu kewajiban berpuasa, dimana berpuasa ini sudah ada sebelum zamannya kita. Dan ada dua orang pengecualian, yaitu orang sakit dan orang dalam berperjalanan ataupun orang musafir. Dua orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi ketika orang tersebut tidak berpuasa, diwajibkan baginya untuk mengganti puasa berapa hari yang ketinggalan. Misalnya
dia sakit atau dalam perjalanan itu dalam 7 hari, maka dan puasanya tinggal selama 7 hari tersebut, maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut sebanyak berapa yang ditinggalkan dia. Lalu apa sih hari tertentu itu? Kapan sih waktunya puasa? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya berpuasa yang wajib itu hanya dilakukan pada satu kali dalam satu bulan, satu kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan. Berikut penjelasannya. Pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 184 ini menjelaskan tentang ibadah puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu serta meninggalkan sesuatu. Jadi puasa ini adalah menahan diri dari hawa nafsu, mulai dari menahan dahaga, menahan lapar, menahan nafsu-nafsu yang lain. Kapan dimulainya puasa? Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Misalnya nih sahur kan ada waktu imsaknya. Kalau sudah waktu imsak, berarti kita disuruh untuk berhenti memakan sesuatu sampai dengan terbenamnya matahari dan hilangnya jingga merah. Disitulah berbuka puasa. Jadi berpuasa itu menahan diri dari segala sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Inilah yang menjadi dasar bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi dasar bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa ini ada pada ayat Al-Baqarah ayat 183. Allah menyampaikan bahwa puasa adalah ibadah yang bersifat wajib, di mana kita ketahui rukun Islam itu ada 5. Yang pertama menunaikan sholat, yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, serta ada juga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu ada di rukun Islam yang ketiga. Lalu, maka dari itu mulai dari kampung-kampung sampai dengan perkotaan, semua orang Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Jadi, yang melaksanakan ibadah puasa tidak hanya orang yang ada di kampung, tidak hanya kepada orang yang ada di perkotaan besar, melainkan bagi seluruh umat muslim yang ada di muka bumi itu diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena salah satu syarat menjadi seorang muslim yang ada di rukun Islam yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi pada berikutnya Allah memberikan pengecualian kepada 3 orang untuk boleh tidak berpuasa Ramadan, yakni kepada siapa saja yang tidak boleh berpuasa. Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, orang musafir. Yang ketiga, orang tua atau orang renta. Jadi 3 orang ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat? Otomatis bagi kita yang sehat di sini tidak disebutkan untuk orang-orang yang sehat, melainkan kepada khusus 3 orang ini saja, yaitu yang pertama orang sakit, orang tua renta, dan juga kepada orang yang musafir, orang dalam perjalanan. Lalu misalnya gimana kalau misalnya dia dalam perjalanan cuma 4 kilo? Nah, nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas berapa kilo sih sebenarnya yang diperbolehkan untuk musafir untuk boleh tidak melaksanakan puasa. Lalu sakit yang bagaimana sih yang boleh untuk meninggalkan puasa atau boleh baginya untuk tidak berpuasa? Nanti akan dijelaskan kepada subbab selanjutnya.
dan orang tua renta. Lah, saya juga punya orang tua tetapi kok dia berpuasa? Nah, nanti selanjutnya akan kita bahas pada ayat 184. Yang pertama yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti banyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya dia musafir atau sakit selama 7 hari, dia tidak berpuasa selama 7 hari, maka wajib baginya mengganti sebanyak 7 hari tersebut. Kapan digantinya? Selain dari hari puasa tersebut, boleh di puasa 6, boleh di puasa-puasa hari biasa, Senin Kamis, boleh di hari-hari boleh di hari-hari selain dari hari Senin atau Kamis atau selanjutnya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Lalu ada tuh orang yang enggan mengganti puasanya, malas mengganti puasanya karena mungkin godaan yang berat untuk jajan di sekolah, lalu makanan banyak, terus dia malas untuk melakukan atau menggantikan puasa yang sudah tertinggal, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, fidyahnya bagi orang yang meninggalkan puasa tersebut tetapi dia malas untuk menggantinya, wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, boleh kok orang musafir ataupun orang sakit melaksanakan puasa. Itu pahalanya juga dia dapat, karena tidak selamanya orang musafir itu bisa meninggalkan puasanya. Kadang ada orang bermusafir walaupun dia perjalanan jauh, walaupun dia sakit parah, tapi dia imannya kuat, dia kuat untuk berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Seperti yang disebutkan pada ayat 184 tadi, mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya, lebih baik daripada meninggalkan puasa tersebut. Misalnya dia sakit parah tapi dia masih kuat untuk berpuasa, maka itu lebih baik daripadanya meninggalkan puasanya. Kan lumayan juga kita sakit, lumayan juga menabung pahala kita, menabung pahala puasa kita ketika saat kala kita sakit. Begitu juga dengan perjalanan, kita perjalanan jauh, lalu godaan banyak, tapi kita kuat untuk berpuasa, itu maka lebih baik baginya daripada meninggalkan puasa tersebut. Tapi misalnya kalau tidak kuat untuk berpuasa, bagi yang sakit ataupun yang musafir tidak apa-apa dan diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya. Lalu berapa sih jarak musafir untuk diperbolehkan berpuasa? Nah, ini penjelasannya. Berbicara pengecualian pertama, yaitu orang sakit, harus adanya pihak yang memiliki otoritas dalam melakukan penilaian secara objektif terkait kondisi seseorang. Harus ada pernyataan atau penilaian dari dokter. Misalnya ada orang sakit, dia hanya sakit, misalnya sakit pinggang, apakah itu ada pernyataan dari dokter, saya sakit pinggang, saya boleh nggak berpuasa? Tidak boleh, karena itu sakit pinggang. Sakit pinggang emang ada ngaruhnya buat menahan dahaga? Saya rasa tidak. Nah, maka itu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Sakit mata misalnya, matanya sakit, terus tidak ada penilaian dari dokter bahwasanya itu sakit parah atau melemahkan dirinya, melemahkan imun tubuhnya, maka dia adalah orang yang tidak wajib untuk meninggalkan puasanya. Ada juga misalnya dia sakit sariawan.
Sakit sariawan itu kan tidak sakit yang sangat berlebihan, ataupun tidak sakit yang membuat imun tubuh kita turun atau membuat tubuh kita menjadi lemes, lemah, muntah-muntah gitu. Itu maka sakit yang seperti itu tidak diwajibkan baginya atau tidak diperbolehkan baginya meninggalkan puasa, karena masih wajib, masih tahan, masih kuat baginya untuk melaksanakan puasa, maka berpuasalah terlebih dahulu daripada meninggalkannya. Lalu pengecualian yang kedua, misal ada orang yang bolak-balik dari Kediri ke Surabaya dengan jarak 123 km, tidak dikatakan musafir karena sudah jadi kebiasaan dia sehari-hari. Berbeda dengan orang yang berpergi menuntut ilmu, menjenguk keluarga, atau bersilaturahim. Dapat disimpulkan bahwa musafir jaraknya 80 km untuk tujuan tertentu. Nah, misalnya ada nih orang musafir berpergian dari Medan ke Padang naik pesawat misalnya nih. Itu kan dekat, itu kan jauh. Itu jauh, terus memakan waktu beberapa jam. Tetapi itu udah kerjanya sehari-hari, bolak-balik dari pulang pergi dari Medan ke Jakarta. Itu tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa tersebut, karena itu sudah menjadi kewajiban, itu sudah menjadi kegiatannya sehari-hari, di mana sehari-hari dia melakukan pulang pergi dari Medan ke Padang, karena karena itu sudah menjadi kebiasaannya dan juga sudah terbiasa, dan tidak mungkin seseorang itu tidak kuat untuk melaksanakan puasa, apalagi transportasi yang digunakannya itu pesawat. Lalu ada orang berpergian cuma 80 km, tapi tujuannya itu untuk menjenguk, terus untuk menuntut ilmu, bersilaturahim, perjalanannya susah, dia naik motor, dia naik mobil, muntah-muntah di tengah jalan, maka itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa atau orang-orang yang berhak untuk meninggalkan puasanya. Lalu di sini saya akan membahas tentang fidyah. Fidyah itu yaitu memberikan makan orang miskin tersebut. Misalnya kalau dia tidak mampu untuk mengganti puasanya. Misalnya ada orang yang tadi musafir, dia tidak berpuasa selama 3 hari, dia musafir selama 3 hari, maka dia tidak berpuasa selama 3 hari. Maka wajib baginya menggantikan puasanya tersebut, tetapi si musafir ini tidak mampu untuk atau tidak tahan untuknya menggantikan puasa tersebut, maka diwajibkan baginya membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Yaitu 1 hari 1 mud. Misalnya dia ketinggalan puasa selama 3 hari, maka wajib baginya membayar atau memberikan makan orang miskin sebanyak 3 mud. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 184. Saya Maya Juwita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.